Balas dendam membawa cinta. Bab 161. Apakah kamu akan kembali mencarinya? Dita melihat wajah Cindy dan menebak, lalu bertanya, "Apa alasan kamu bunuh diri?" Cindy melihat Dita, dia pun berkata, "Saat itu masalah Hendra pun membuatku membenci Dion, namun dalam hati masih menjelaskan bahwa itu bukanlah keinginannya. Lalu Jenny bilang Dion hanya membuatku sebagai alat pengganti saja. Dan dia mengatakan bahwa Dion pergi ke Amerika demi Jenny. Dan Dion mengatakan datang ke Amerika untuk membereskan masalah. Sebenarnya Dion juga tidak ada pekerjaan di sini. Semua ini pun sesuai dengan ucapan Jenny. Dan ada orang yang mengirimkan foto romantis Jenny dan Dion. Aku merasa jika anak ini lahir akan sangat menderita. Seketika itu pun aku..." Dita mengerutkan dahi dan berkata, "Jenny, wanita itu bisa menjadi bos memanglah karena dia sangat keji." Cindy pun tergerak. Mengetahui masalah ini mungkin dia memang salah menduga akan Dion. Seketika dia tidak pun tahu harus bagaimana. Dita melihat Cindy yang tersiksa dengan berhati-hati bertanya, "Jadi, apakah kamu akan kembali mencarinya?" Cindy menyentuh perutnya, matanya melihat keluar. Saat ini ada bintang yang bersinar. Dia pun berkata, "Jika Dion sudah mengira Cindy mati, maka tidak perlu lagi. Lagi pula..." Cindy tidak meneruskan kata-katanya. "Lagi pula apa?" tanya Dita. "Aku dan dia bukan hanya ada satu masalah. Sudahlah, mulai saat ini kita berjalan di jalan masing-masing. Bersamanya itu sungguh menyiksa. Selama Hendra masih tidak sadarkan diri, aku tidak akan bisa tenang bersamanya," ucap Cindy. Dita pun menganggukkan kepala dan berkata, "Kita pulang melihat Hendra ya. Aku ingin sekali menemuinya." "Ya, baiklah." Cindy menganggukkan kepala. Saat ini Dion pun sudah tidak ingin berada di Amerika. Dan kekuasaannya di Amerika, dia sudah tidak ingin mengurusnya. Mungkin seumur hidup ini dia tidak akan kembali lagi. Tempat yang membuatnya begitu sedih. Oleh karena itu, pembicaraannya dengan Mike juga berhenti. Dion pun memberikan syarat yang sangat menggoda. Asalkan membiarkannya menemui Jason, kekuasaannya akan sangat mudah untuk dibicarakan. Dion dengan cepat bertemu dengan Mike, orang yang dulunya berjuang sendiri, sekarang demi keuntungan pun mengkhianatinya. Dia adalah orang yang berperasaan. Tidak bisa menerima orang yang berkhianat, dan juga tidak mengerti mengapa dia mengkhianatinya. "Mike, aku ingin tahu kenapa." Ini adalah kamar yang sempit, penuh dengan asap rokok. Sekarang Dion berharap dengan aroma nikotin untuk bertahan, seperti sudah ketagihan. Tangan Mike memakai gelang, bergerak sedikit juga akan terdengar suara. Jarinya membengkok. Dion pun melempar rokok pada Mike dan menghidupkan untuknya. "Kamu masih belum pernah menyalakan rokok untukku?" ucap Mike. Ada asap yang keluar dari mulutnya. "Sudah sampai saat ini, kita bicarakan dengan terbuka saja. Kamu sudah berapa lama di sisi Jenny? Apakah identitas Nico yang sebenarnya?"
Mike mengangkat alis dan berkata, "Tentara negara kalian, kekuasaannya sangat besar, namun dia sudah ribut dengan keluarganya. Lalu dia pun berhubungan baik dengan orang hebat di Amerika. Di pemerintahan sangat berkuasa. Dia adalah sandaran terhebat Jenny." Dion menganggukkan kepala, memikirkan perjanjian itu. Orang itu mengatakan asalkan dia tidak menyentuh Jenny, dia akan melindungi keluarganya dari keluarga Anthony. Kelihatannya memang ada kekuatan itu. "Mengapa kamu memilih Jenny? Apakah karena uang? Kekuasaan?" tanya Dion. Mike tersenyum dan berkata, "Kekuasaanmu dari awal sudah ditelan Jenny saat kamu membantunya. Bagaimanapun, kamu berada jauh di Indonesia dulu." Dion menganggukkan kepala dan berkata, "Lain kali aku mungkin tidak akan kembali lagi ke Amerika. Mike, jaga dirimu baik-baik." Mike pun dibawa. Jeremy pun muncul di hadapannya. Ekspresinya sedikit berbeda. "Begitu saja, bukankah kita sudah sepakat?" Dion pun tidak menghiraukannya. Orang seperti ini sungguh berbeda dengan Jenny. CIA bekerja sama dengannya hanyalah untuk melemahkan kekuasaan keluarganya. Dion berkata, "Tidak ada kekuatan, kan?" Jeremy pun ingin memukul Dion dan ditahan oleh Dion dan memutar lengannya dan menekannya di meja. Seketika Jeremy pun menjerit dan menarik orang di luar. "Kita bicarakan empat mata." Dion melepaskan Jeremy. Ketua pun menggerakkan tangan menyuruh membawa Jason turun. Di ruangan hanya tersisa mereka berdua. "Sangat mudah. Aku ingin emas. Aku rasa terhadap kalian sangat berharga." Dion pun melempar file itu di meja. Di dalam adalah saham keluarga Jenny. Jika saham ini jatuh ke tangan CIA, terhadap keluarga Jenny akan melemah dan Jenny akan berada dalam bahaya. Jeremy si bodoh itu, buat dia keluar sudah bisa. Bagaimanapun keuntungan yang keluarganya bawa juga bukanlah hal kecil, kan? Dion berkata, seperti tidak meragukan orang ini akan tidak setuju. Ketua pun mengambil file itu dan menganggukkan kepala, lalu berkata, "Aku akan membicarakannya lagi. Aku akan memberikanmu kabar secepat mungkin." "Oke, baiklah." Dion pun berjalan keluar. Walaupun dia sudah menyetujui permohonan keluarga Nicole, namun dia juga harus membiarkan keluarga Jenny membayar semua ini. Dion sudah memesan tiket pesawat untuk membawa jasad Cindy meninggalkan Amerika. Dan Cindy dan Dita juga karena alasan luka masih berada di Amerika. Dan saat itu, Anthony juga pulang ke Indonesia. Dan tentunya, Nicole juga. Nicole tidak mengucapkan selamat tinggal dengan Jenny secara langsung. Waktu janjinya dan keluarganya sudah sampai. Dia pun meninggalkan video yang baru untuk Jenny. Besok dia akan menyadarinya. Semua masalah di Amerika akan segera terselesaikan. Nicole menutup mata dan air mata yang mengalir di kedua pipinya. Dion membuka email melihat undangan dari keluarga Nicole. Anak pertama keluarga Nicole yaitu Nicole dan anak kedua keluarga Robert akan menikah 1 minggu kemudian. Dion pun teringat Jenny dan Nicole. Jujur,
Perasaan di antara mereka sungguh membuat Dion iri. Namun akhirnya tidak baik. Dion pun teringat Cindy. Ada sesuatu yang ada dalam hatinya. Dion menutup laptop, menutup matanya, menyembunyikan semuanya. Semuanya akan berakhir. Kekacauan di kota Rao dan Amerika akhirnya akan berakhir. Dan perasaannya juga akan ikut musnah.